Assalamualaikum. Yuk, sekarang kita akan belajar laju reaksi kembali ya. Ini yang bagian keduanya, di mana kita akan mencari persamaan laju reaksi dan order reaksi. Persamaan laju reaksi disebut juga dengan hukum laju reaksi. Contoh seperti ini. Ada suatu reaksi A ditambah B menjadi C ditambah D. Untuk mencari laju reaksi, kita hanya fokus kepada pereaksinya saja, tidak kepada produknya. Di mana hukum laju reaksi adalah konstanta atau tetapan ini dikalikan dengan ini konsentrasi, tanda kurung ini artinya konsentrasi ya, konsentrasi daripada A dipangkatkan dengan M. M ini kita anggap nanti sebagai ordenya, kita akan cari M-nya ini atau ordenya, dikalikan dengan konsentrasi B dipangkatkan dengan N, ini pun kita akan cari ya. Nah, di mana V itu adalah laju reaksi, K itu tentapan laju reaksi, M adalah order reaksi terhadap A ya, dan N adalah order reaksi terhadap B. Dalam laju reaksi juga akan ditanyakan biasanya order total. Order total tersebut juga dengan tingkat reaksi, yaitu order ya, M ditambah dengan N. Kalau kita sudah ketemu ordernya M ditambah sama N, ya sudah tinggal tambahkan aja order totalnya. Nah, sekarang apa sih itu order reaksi? Ya, order reaksi adalah bilangan pangkat yang menyatakan laju reaksi akibat perubahan konsentrasi zat-zat reaksi. Jadi order reaksi ini tuh karena adanya perubahan pada konsentrasi. Kita juga harus tahu konsentrasinya itu berapa gitu ya. Baru kita bisa menentukan ordernya. Nah, cara menentukan order reaksi. Kita harus perhatikan dulu, jika ada tahap-tahap reaksi, maka order reaksi terhadap masing-masing zat adalah koefisien tahap yang paling lambat ya. Jadi langsung aja pakai koefisiennya, tetapi tahap yang paling lambat. Dan yang kedua adalah order reaksi dapat ditentukan melalui percobaan ya. Ada dua cara. Nah, sekarang kita akan lihat yang pertama contohnya, di mana kita akan lihat ada 2H2 ditambah 2NO2 menjadi 2H2O ditambah N2. Mempunyai tahap reaksi sebagai berikut. Untuk menjadi ini ada beberapa tahapan. Tahapan pertamanya adalah 2NO ditambah H2 menjadi N2O ditambah H2O, itu reaksi terjadi secara lambat. Sementara tahapan yang lainnya 2NO2 ditambah 4H2 menjadi 4H2O ditambah N2, itu laju reaksinya berjalan cepat. Nah, karena sesuai tadi syaratnya ya, kita harus memakai yang lambat agar tidak terlalu cepat ya. Jadi kita bisa menghitung laju reaksi itu apabila reaksinya berjalan lambat. Nah, persamaan laju reaksinya berarti adalah V sama dengan konstanta dikalikan dengan konsentrasi. Kalau yang lambat berarti yang ini dong ya, persamaan reaksi yang ini, konsentrasi ini nih NO2. Nah, ini koefisiennya menjadi pangkatnya, pangkat 2 dikalikan dengan konsentrasi H2, karena tidak ada koefisiennya berarti 1. Gak usah ditulis. Order totalnya adalah 2 ditambah dengan 1 sehingga menjadi 3. Itu apabila diberitahukan data ada cepat dan lambat. Nah, kalau suatu umpamanya diberikan data sesuai dengan percobaan ya, menentukan persamaan laju reaksi di mana ada percobaan ya, yaitu H2 gas ditambah dengan O2 menjadi H2O liquid. Nah, data dari hasil percobaannya adalah sebagai berikut. Percobaan pertama ternyata H2-nya itu ada di sini ada molarnya. Ini adalah konsentrasinya, ini molaritasnya 0,1, ini juga molaritasnya adalah 0,2 dan ini laju reaksinya. Molar per second. Laju reaksinya 4. Percobaan kedua ternyata kalau kita buat ke 0,1 ditambah dengan 0,4 dari O2, ternyata masih tetap laju reaksinya 4. Dan pada percobaan ketiga, apabila ini H2-nya ditambah menjadi 2 kalinya dan ini menjadi 2 kalinya, terjadi penambahan laju reaksi sebanyak 16. Sekarang tentukanlah
persamaan laju reaksinya. Bagaimana caranya? Nah, pertama kali kita harus mencari order terhadap H2. Order reaksi terhadap H2 itu kita harus mencarinya dengan cara apa? Mencari data, ini data O2 yang tetap. Ini O2 nih, kita cari datanya yang tetap yang mana ya? Oh, ini reaksi 1 dan reaksi 2, reaksi 3 kan? Ini tetap kan? Berarti kita ambil reaksi 1 dan 3 karena datanya yang tetap adalah yang 1 dan 3. Untuk mencari order reaksi H itu adalah, kita lihat dengan cara cepatnya saja ya, 1 dan 3. Kita ambil yang ini sekarang, 1 dan 3. Yang besar dibagi yang kecil, itu lebih mudah. Jadinya 0,2 dibagi 0,1. Hasilnya kan 2. Nah, 2 pangkat M ya, seperti tadi rumusnya. Kadang-kadang juga ada yang pangkat X, nggak apa-apa, apa aja. Kita sepakati yang di dalam materi ini pangkat M ya. 2 pangkat M sama dengan, ini laju reaksinya adalah, perbandingan laju reaksinya 16 dibagi dengan 4. Karena kan reaksi 1 dan 3. 16 dibagi dengan 4 sama dengan 4. Sehingga 2 pangkat M sama dengan 4 itu merupakan 2 pangkat 2. Dan M-nya adalah, kita coret ini. Nah, M-nya adalah 2. Begitu. Dan kita akan mencari order terhadap O2. Kalau mencari order terhadap O2 berarti data H2-nya yang tetap. Nah, yang kita cari ini tetap. Untuk mencari order yang ini, yang H2-nya tetap. Yang tetap yang mana? Ini dengan ini. Reaksi 1 dan 2. Oke? Reaksi 1 dan 2 yang tetap. Pada reaksi 1 dan 2 ini ternyata ini konsentrasi O2-nya dari 0,2 menjadi 0,4. Kita seperti tadi ya, kita cari dari yang besar aja. 0,4 dibagi 0,2 sama dengan adalah 2. 2 pangkat kan N ya. Kita akan mencari N-nya. 2 dipangkat N sama dengan 4 dibagi 4 kan, laju reaksi 1 dan 2 ya. 4 dibagi 4 sama dengan 1. Sehingga N-nya adalah 0. Berapapun juga dipangkatkan 0 hasilnya akan 1. N-nya 1. N-nya 0. Nah, persamaan laju reaksinya konsentrasi H2 pangkat 2 kan M-nya sudah ketemu tadi 2. Sebetulnya dikalikan dengan O2 pangkat 0. Tapi karena pangkat 0 gak usah ditulis. Jadi laju reaksinya ini aja. Ya. Jadi order totalnya adalah 2 ditambah dengan 0. Hasilnya adalah 2. Nah, seperti itu. Oke? Sekian dulu ya. Assalamualaikum.